Bayangkan, kamu punya toko, lalu tiba-tiba pintu menuju pasar terbesar di dunia dibuka lebar, dan kamu tidak perlu bayar tiket masuk. Itulah gambaran sederhana dari kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika. Sebanyak 1.819 produk Indonesia kini bisa masuk ke pasar US dengan tarif 0%. Dari kopi, sawit, tekstil, sampai komponen elektronik. Pertanyaannya, ini benar-benar kabar baik besar atau ada syarat dan konsekuensi yang harus kita pahami? Di video ini kita bedah semuanya dengan bahasa yang simpel, runtut, dan tanpa drama. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani ART di Washington DC pada 19 Februari 2026. Kesepakatan ini lahir setelah negosiasi panjang sejak kebijakan tarif resiprokal diumumkan US pada April 2025. Awalnya, Indonesia dikenakan tarif 32% setelah negosiasi. Tarif dasar turun menjadi 19%. Namun yang paling menarik nih, Indonesia berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos tarif produk tertentu. Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga diberitakan oleh berbagai media nasional, termasuk Detik Finance. Produk yang mendapatkan tarif 0% mencakup sektor pertanian, perkebunan, manufaktur, hingga teknologi. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi menyangkut jutaan pekerja dan masa depan ekspor Indonesia. Sekarang, mari kita bedah secara sistematis. Apa saja produknya, bagaimana mekanismenya, siapa yang diuntungkan, apa konsekuensinya, dan apa artinya untuk masa depan ekonomi Indonesia. Apa sebenarnya yang disepakati? Kesepakatan ART adalah perjanjian tarif timpal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Artinya, kedua negara sama-sama menyesuaikan tarif impor mereka terhadap produk satu sama lain. Dalam konteks ini, Amerika Serikat menetapkan tarif dasar 19% untuk produk Indonesia, turun dari 32% sebelumnya. Namun, Indonesia berhasil mengamankan pengecualian untuk 1.819 pos tarif yang mendapatkan tarif 0% guys. Ini berarti produk-produk tertentu bisa masuk pasar US tanpa dikenakan biaya masuk sama sekali. Ini bukan diskon kecil, melainkan pembebasan penuh dari tarif impor. Produk yang mendapatkan tarif 0% mencakup minyak sawit, kopi, kokoa, karet, dan rempah-rempah. Ini adalah komoditas ekspor utama Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan luar negeri. Selain itu, sektor industri juga masuk dalam daftar. Komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang ikut mendapatkan fasilitas tarif 0%. Ini penting karena menunjukkan bahwa kesepakatan ini tidak hanya fokus pada bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah. Produk tekstil dan apparel juga mendapatkan tarif 0%, tetapi melalui mekanisme khusus yang disebut tarif freight quota atau TRQ. Artinya bebas tarif sampai batas kuota tertentu yang ditetapkan. Dengan kata lain, kesepakatan ini adalah kombinasi antara tarif dasar 19% dan pengecualian 0% untuk sektor strategis. Struktur inilah yang membuat perjanjian ini menarik dan perlu dipahami secara detail. Siapa yang paling diuntungkan? Sektor pertanian dan perkebunan menjadi penerima manfaat besar. Produk seperti kopi, kokoa, dan rempah-rempah kini memiliki daya saing lebih tinggi di pasar Amerika. Tanpa tarif impor, harga bisa lebih kompetitif dibanding negara lain. Minyak sawit juga termasuk yang mendapatkan tarif 0%, mengingat sawit adalah salah satu ekspor terbesar Indonesia. Kebijakan ini menjadi memperkuat posisi Indonesia di pasar global, khususnya di US.
Sektor karet alam juga diuntungkan. Industri otomotif dan manufaktur US yang membutuhkan bahan baku karet bisa mendapatkan pasokan dari Indonesia dengan harga lebih bersaing. Yang tak kalah penting adalah sektor elektronik dan semikonduktor. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai masuk dalam rantai pasok industri teknologi global, bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah. Industri tekstil memiliki dampak sosial terbesar. Sektor ini menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dengan akses pasar US yang lebih terbuka. Stabilitas industri ini menjadi lebih terjaga, guys. Jika dihitung dengan keluarga para pekerja, dampaknya bisa menyentuh sekitar 20 juta masyarakat Indonesia. Jadi ini bukan sekedar angka perdagangan, tetapi menyangkut kesejahteraan jutaan orang. Apa itu TRQ dan kenapa penting? TRQ atau Tariff Rate Quota adalah mekanisme di mana tarif 0% berlaku sampai batas volume tertentu. Setelah kuota terlampaui, tarif normal akan diberlakukan. Untuk tekstil dan apparel Indonesia, mekanisme ini memungkinkan produk masuk bebas tarif selama masih dalam batas kuota yang disepakati. Bayangkan, seperti pintu tol gratis sampai kuota kendaraan tertentu. Setelah lewat batas, tarif kembali normal. Jadi peluangnya ada, tapi tetap harus dikelola dengan strategi ekspor yang tepat. Bagi industri tekstil Indonesia, ini membuka ruang bernafas. US adalah salah satu pasar terbesar dunia untuk pakaian dan produk tekstil. Namun perusahaan harus cermat mengatur volume ekspor agar tetap berada dalam kuota bebas tarif. Disinilah peran pemerintah dan asosiasi industri menjadi penting. TRQ bukan jebakan, tetapi instrumen pengaturan perdagangan. Jika dimanfaatkan optimal, ini bisa menjadi pintu masuk permanen bagi produk tekstil Indonesia di pasar US. Apa yang Indonesia berikan sebagai balasan? Kesepakatan ini bersifat resiprokal, artinya Indonesia juga memberikan penyesuaian tarif terhadap produk Amerika Serikat. Indonesia memberikan tarif 0% untuk sejumlah produk pertanian US seperti gandum dan kedelai. Ini penting karena kedua komoditas tersebut memang dibutuhkan bagi bahan baku industri pangan dalam negeri. Dengan tarif 0%, biaya impor bahan baku tidak meningkat. Artinya harga produk turunan seperti tepung atau pakan ternak bisa lebih stabil. Selain itu, kerjasama ekonomi juga mencakup komitmen pembelian barang dan jasa tertentu dari US dalam skema kerjasama yang luas. Dari sisi diplomasi, kesepakatan ini memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, ini bukan transaksi sepihak. Kedua negara sama-sama membuka akses pasar dengan kepentingan strategis masing-masing. Peluang atau tantangan. Secara peluang, ini jelas membuka pasar yang sangat besar. Amerika Serikat adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan daya beli tinggi. Tanpa tarif impor, produk Indonesia punya keunggulan harga dibanding pesaing dari negara lain yang mungkin masih dikenakan bea masuk. Namun tantangannya ada pada kualitas, standar, dan konsistensi pasokan. Pasar US terkenal ketat dalam regulasi dan standar mutu. Industri Indonesia harus mampu menjaga kualitas agar tidak kehilangan kepercayaan pasar. Selain itu, pelaku usaha harus memahami detail teknis seperti kuota TRQ atau aturan asal barang. Jika dikelola dengan strategis yang matang, kesepakatan ini bisa menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk naik kelas dalam perdagangan global. Dampak jangka panjang, apakah ini bisa mengubah peta perdagangan Indonesia? Kesepakatan tarif 0% untuk 1.819 produk bukan hanya soal ekspor tahun ini atau tahun depan. Jika konsisten dimanfaatkan, ini berpotensi mengubah arah strategi perdagangan Indonesia dalam jangka panjang. Selama ini, Indonesia sering bergantung pada beberapa pasar utama seperti China, ASEAN, dan Uni Eropa. Dengan akses lebih luas ke Amerika Serikat, struktur pasar ekspor Indonesia bisa menjadi lebih seimbang dan tidak perlu terkonsentrasi pada satu kawasan aja. Diversifikasi pasar itu juga penting. Dalam perdagangan internasional, terlalu bergantung pada satu negara bisa beresiko tinggi. Ketika satu pasar melambat, ekspor bisa langsung terpukul.
Dengan terbukanya akses lebih besar ke US, Indonesia memiliki bantalan tambahan jika terjadi gejolak ekonomi di kawasan lain. Ini bukan hanya soal angka ekspor, tetapi tentang stabilitas ekonomi nasional. Dari sisi industri, fasilitas tarif 0% bisa mendorong investasi baru, guys. Investor cenderung masuk ke negara yang memiliki akses pasar luas. Jika Indonesia bisa menjadi basis produksi yang punya pintu masuk besar tarif ke US, maka peluang relokasi pabrik atau ekspansi produk bisa meningkat. Ini terutama relevan untuk sektor elektronik, semikonduktor, dan manufaktur bernilai tambah. Efek selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Jika ekspor meningkat dan kapasitas produksi diperluas, kebutuhan tenaga kerja juga ikut naik. Ini bisa membantu menekan pengangguran dan memperkuat daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, peningkatan ekspor yang stabil berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perubahan peta perdagangan tidak terjadi otomatis. Pelaku usaha harus mampu meningkatkan standar produksi agar sesuai dengan regulasi Amerika Serikat yang terkenal ketat, baik dari sisi keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, maupun standar tenaga kerja. Tanpa peningkatan kualitas, peluang tarif 0% tidak akan maksimal dimanfaatkan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan fasilitas ini benar-benar digunakan optimal. Dukungan dalam bentuk diplomasi dagang lanjutan, penyederhanaan birokrasi, ekspor, serta insentif bagi industri berorientasi ekspor akan sangat menentukan hasil akhirnya. Kesepakatan dagang hanyalah pintu, yang menentukan adalah bagaimana kita melangkah melewatinya. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat industri hulu dan hilir agar tidak hanya mengekspor bahan mentah. Misalnya, bukan hanya menjual kakao mentah, tetapi juga produk olahan coklat. Bukan hanya karet mentah, tetapi produk turunannya. Dengan nilai tambah yang lebih tinggi, manfaat ekonomi yang diterima di dalam negeri juga lebih besar. Dari sisi geopolitik, kesepakatan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bernegosiasi dan menjaga posisi strategis dalam dinamika global. Di tengah ketegangan perdagangan dunia dan kebijakan proteksionisme di berbagai negara, mendapatkan 1.819 pos tarif 0% adalah capaian diplomasi ekonomi yang signifikan. Ke depan, tantangan terbesar dalam konsistensi, apakah pelaku usaha siap meningkatkan kapasitas? Apakah rantai pasok dalam negeri cukup kuat? Apakah kita mampu menjaga stabilitas kebijakan agar investor merasa aman? Semua pertanyaan ini akan menentukan apakah kesepakatan ini menjadi lonjakan besar atau hanya momentum sesaat. Pada akhirnya, dampak jangka panjang dari ART bukan hanya tentang tarif, tetapi tentang transformasi. Jika dimanfaatkan dengan visi strategis, kesepakatan ini bisa menjadi salah satu titik balik bagi perjalanan Indonesia menuju negara industri yang lebih kompetitif dan terintegrasi dalam rantai pasok global.